Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai dampak ekonomi akibat dari perpindahan ibu kota Jakarta. Seperti kita ketahui pada video sebelumnya bahwa ekonomi Jakarta merupakan yang terbesar di Indonesia, baik itu dari sisi besaran PDRB-nya, kemudian dari PDRB per kapitanya, dan dari pertumbuhan ekonominya. Ini sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Dan Jakarta merupakan pusat pemerintahan, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat hiburan rekreasi. Nah, ini juga yang menyebabkan mengapa Jakarta merupakan provinsi yang memiliki PDRB terbesar di Indonesia. Nah, kita coba melihat besaran PDRB secara series dari tahun 2000 sampai 2019. Memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada 2010 dari 1.075 triliun, kemudian pada 2019 meningkat menjadi 2.841 triliun. Kalau kita lihat struktur ekonomi Jakarta pada tahun 2009, bahwa Jakarta ini didominasi oleh sektor perdagangan, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan, kemudian diikuti oleh sektor konstruksi dan jasa keuangan. Sedangkan sektor pemerintah itu memiliki kontribusi sebesar 5,58%. Yang tertinggi adalah perdagangan 17,14%, industri 12,21%, dan konstruksi 11,61%. Jadi memang Jakarta didominasi oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, karena di sini ada Jakarta memiliki industri mobil ya, dan industri makanan, konstruksi karena banyak proyek-proyek infrastruktur nasional berada di Jakarta. Nah, kalau kita lihat bagaimana laju pertumbuhan ekonomi Jakarta selama 10 tahun terakhir, nampaknya memang Jakarta selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Di sini kita lihat pada tahun 2010, Jakarta tumbuh sebesar 6,53%, kemudian terjadi perlambatan ya. Pada tahun 2015 sebesar 5,91, 2016 5,87, namun pada 2017 meningkat ya, dan pada 2019 5,89. Nah, seperti saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa tahun 2020 ini hampir semua provinsi mengalami perlambatan atau mungkin mengalami kontraksi ya. Nah, ini yang menjadi topik kita ya, bahwa pada 26 Agustus 2019 Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jadi sudah diputuskan dan juga sudah masuk dalam RPJMN bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur. Nah, ini yang akan kita diskusikan, bagaimana dampaknya jika ibu kota negara pindah, perekonomian Jakarta akan seperti apa, ya. Yang jelas bahwa sektor pemerintahan, sektor keuangan, kemudian kegiatan kantor-kantor pusat ini akan terdampak ya dengan pindahnya ibu kota negara. Pemerintah pusat sudah jelas, kantor-kantor kementerian, lembaga ya itu akan pindah ya. Kemudian sektor keuangan, kemungkinan besar Bank Indonesia, lembaga-lembaga keuangan seperti kantor-kantor bank ya itu akan pindah ke
Kalimantan Timur, ya. Kemudian juga kantor pusat, ya, biasanya kantor-kantor pusat dari badan usaha milik negara maupun badan usaha swasta ini akan mengikuti di mana beradanya ibu kota negara, ya. Nah, di sini saya mencoba membuat simulasi terhadap pengeluaran pemerintah pusat tahun 2018, bagaimana dampaknya terhadap penciptaan nilai tambah, ya. Jadi dari pengeluaran pemerintah pusat, ya, saya simulasi dengan pendekatan input-output, kemudian diperolehlah dampak terhadap penciptaan nilai tambah, ya. Nah, jadi dampaknya terhadap penciptaan nilai tambah itu sebesar 258,3 triliun atau kurang lebih sekitar 9,94% dari PDB Jakarta. Artinya jika pemerintah pusat pindah, ya, dampak yang diperoleh atau diakibatkan oleh pemindahan tersebut, ya, PDRB Jakarta akan berkurang sebesar 9,94% atau hampir 10% dari PDRB Jakarta. Itu hanya dari pengeluaran pemerintah pusat, belum dari sektor keuangan, belum dari sektor perdagangan dan seterusnya, ya. Nah, jadi minimal 10% PDRB DKI Jakarta itu akan berkurang akibat perpindahan ibu kota negara, ya. Nah, kemudian bagaimana antisipasi Jakarta dalam mengantisipasi perpindahan ibu kota negara? Yang jelas, jika ini terjadi, ya, ibu kota pindah, PDRB yang saya katakan tadi akan mengalami penurunan minimal 10%, ya. Kemudian demikian juga pertumbuhan ekonomi, ya, ini otomatis akan mengalami perlambatan, ya, yang biasanya di atas 5%, mungkin akan di bawah 5%. Kemudian Jakarta juga harus mengantisipasi dengan penurunan nilai tambah atau perlambatan pertumbuhan ekonomi, harus mengantisipasi sumber-sumber pertumbuhan baru, ya, seperti sektor pariwisata, ya, kemudian sektor perdagangan, ya, dan yang terakhir atau yang lebih penting adalah Jakarta harus merubah visi misi yang ada sekarang, ya, karena yang ada sekarang itu basisnya ibu kota ada di Jakarta, ya. Nah, demikian beberapa informasi terkait dengan perpindahan ibu kota negara, ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.